Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita kembali melanjutkan pembacaan dan perenungan firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 20 dan 21. Demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menyimpan firman Tuhan dan menjadi pelakunya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam ayat-ayat ini kita bisa kembali memahami konteks waktu orang-orang Israel di dalam kondisi di pembuangan. Tentunya ini mendorong kita menyadari bagaimana Tuhan mengendaki adanya satu tindakan nyata yang dilakukan oleh orang-orang yang telah menghancurkan tembok-tembok Yerusalem, yaitu orang-orang percaya haruslah mengalami atau hidup dalam pertobatan. Bagaimana itu dapat dilakukan? Diawali dari anugerah Tuhan dan tentunya kebaikan Tuhan nyata atas orang tersebut. Tidak mungkin ada orang bisa berbuat baik kalau orang tersebut tidak sungguh-sungguh di dalam pertolongan Tuhan untuk mendapatkan yang dimaksud dengan kebaikan Tuhan. Nah, kita selalu berharap adanya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakan kebaikannya kepada kita. Dan kita dimampukan untuk bisa berbuat baik karena Tuhan terlebih dahulu menyatakan kebaikannya kepada kita, orang-orang yang ditentukannya dari semula. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana kita bisa melakukan yang baik itu, yaitu berlaku adil, hidup suci, dan rendah hati. Jadi 3 hal yang mendorong kita untuk berbuat baik, yaitu keadilan, kesucian, dan rendah hati. Nah, bagaimana kita memiliki 3 karakter itu? Tentu karena anugerah Tuhan. Tanpa anugerah Tuhan, tidak mungkin saya dan saudara bisa hidup adil, bisa hidup benar, bisa hidup suci, dan kita bisa hidup di dalam kerendahan hati. Itu hanya mungkin karena kita mencontoh pribadi yang dapat melakukan itu dengan sempurna. Siapakah yang sempurna menyatakan keadilan, hidup suci, dan rendah hati? Hanya satu dan satu-satunya ialah Yesus Kristus. Karena itu kita bersyukur karena ada teladan yang nyata dalam kehidupan manusia. Bayangkan kalau kita diperintahkan Tuhan untuk hidup adil, hidup suci, tetapi kita tidak punya gambaran manusia seperti apa yang bisa hidup adil, hidup suci, dan rendah hati. Kalau bukan Tuhan yang menunjukkan contoh sempurna, maka kita pastinya kita akan sulit untuk mendapatkan semacam gagasan bagaimana caranya kita bertindak adil dan hidup suci dan hidup rendah hati. Bisa jadi kita hanya berasumsi atau berharap saja. Tetapi karena Kristus memberikan contoh kepada kita untuk hidup adil, hidup suci, dan hidup rendah hati, maka kita punya satu pengharapan untuk bisa melakukan hidup demikian. Dan di dalam hidup demikianlah kebaikan Tuhan dinyatakan kepada kita, dan kebaikan Tuhan itulah yang mendorong kita untuk hidup adil, hidup suci, hidup rendah hati. Di sanalah kita memohon supaya kiranya Tuhan rela hati membangun tembok-tembok di hati kita yang sudah runtuh karena perbuatan dosa kita, karena perkataan kita, bahkan karena ketidaktaatan kita kepada Tuhan.
Tembok-tembok yang runtuh di hati kita itu hanya bisa dibangun di dalam kehidupan kita kalau Tuhan beranugerah, dan kita juga mau rela untuk bisa mengerjakan itu dengan hati yang takut kepada Tuhan. Mari kita, saudara yang kekasih di dalam Kristus, untuk sungguh-sungguh bersedia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mau melakukan kebaikan-kebaikannya dengan sungguh-sungguh, tanpa ada satu keinginan lain. Keegoisan, kesombongan, keangkuhan itu harus disingkirkan dari kehidupan kita, sehingga kita akhirnya mendapatkan sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang punya arah untuk memberi persembahan secara total, yaitu persembahan yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melakukan itu dengan baik, dan kita minta kiranya Tuhan yang menyatakan kebaikan itu dapat kita rasakan dalam keseharian kita. Kita tidak mampu sendirian untuk mengerjakan perbuatan baik. Kita hanya dimampukan untuk bisa berbuat baik seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan menolong saudara, saya, kita sekalian untuk sungguh-sungguh melakukan kebaikan seperti permohonan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, lakukanlah kebaikan. Kebaikan kepada umat-Mu, kebaikan membangun diriku yang sudah berdosa menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.